Selamat datang kembali di channel Simple Fisika. Di video kali ini kita akan kembali membahas beberapa contoh soal usaha dan energi. Ada 4 di sini, satu seperti yang ini, yang kedua ini, lalu 2 lagi ada di sini. Tuh. Nah, jadi kita bahas satu persatu. Pertama, kita mau lihat yang ini, kira-kira konsep seperti apa yang dibuat untuk menjawab soal ini. Jadi soalnya begini. Posisi awal bendanya di sini diikat sebuah tali ke sebuah langit-langit dengan sudut terhadap garis vertikal ini atau garis normal ini sebesar 60 derajat. Nanti ketika dia berada di titik A ini tentu ada dong tegangan tali ke sana, tegangan tali tension. Jadi kira-kira tensionnya berapa di titik A? Itu pertanyaannya. Nah, untuk menjawab ini tentu ada hubungannya dengan usaha energi dan tentunya ada juga hubungannya dengan gaya sentripetal atau dinamika gerak melingkar. Nah, jadi ketika awalnya dia diam di sini lalu dilepas, maka dia akan terjatuh, tapi karena ada tarikan tali maka lintasannya akan berupa seperti ini. Nah, karena ini merupakan bagian dari lingkaran, tentu ada gaya sentripetal ke atas sana, di mana kalau kita pakai konsep gaya sentripetal, di mana rumusnya adalah jumlah gaya yang radial pasti sama dengan M dikali ASP. ASP itu nanti rumusnya gaya sentripetal adalah V kuadrat per R. Nah, di V-nya inilah nanti masuk kita pakai konsep hukum kegagalan energi mekanik. Seperti apakah itu? Begini kira-kira. Di titik awal ini, yang ada hanya energi potensial terhadap titik A. Katakanlah ini titik B. Nah, maka kita pakai energi potensial di titik B pasti sama dengan energi kinetik di A. Di mana karena sudutnya di sini adalah 60 derajat sehingga yang ini pasti setengah L. Demikian juga yang ini yang menjadi ketinggian antara B terhadap A, H sebesar setengah L juga. Maka energi potensial di B itu rumusnya M kali G kali setengah L harus sama dengan setengah MV kuadrat. Setengah M-nya kan bisa di-cancel ini, sehingga kita peroleh G kali L adalah V kuadrat. Nggak usah diakarkan karena nanti di sini kita perlu V kuadratnya. Kita masuk ke gaya radial itu apa? Gaya radial itu F yang menuju ke pusat bernilai positif dan ada yang menjauhi pusat bernilai negatif. Itu dia. Dalam atau pada titik A yang menuju ke pusat itu tentu tegangan tali. Sementara yang menjauhi pusat namanya gaya berat weight berat. Nah, maka kalau begitu otomatis jumlah gaya radialnya ini adalah tension dikurangi dengan W, hasilnya harus sama dengan M kali V kuadrat per R, jari-jari lintasan, di mana dalam kasus ini jari-jari lintasan itu sepanjang talinya. Maka nanti ini bisa kita ganti menjadi L. Nah, kita pindahkanlah W-nya ke ruas kanan. Maka jadilah tension sama dengan M kali V kuadratnya tadi adalah G kali L per radiusnya adalah L ditambahkan dengan W. W-nya itu rumusnya M kali G, maka diperoleh cancel L-nya sehingga diperoleh M kali G tambah M kali G, maka 2 mg itu tegangan talinya, 2 kali gaya berat dia. Nah, ini jawaban soal yang pertama.
Berikutnya kita masuk ke soal yang kedua. Ceritanya begini. Ada sebuah benda pada ketinggian tertentu yang tidak dikasih tahu ketinggiannya jatuh ke suatu paku yang mengakibatkan paku itu menancap sejauh 0,02 meter. Di mana ketika kena di sini katanya dia memiliki kecepatan sebesar 20 meter per sekon. Tapi ketika ini terpukul atau menumbuk pakunya, maka menancap pakunya nanti, kecepatan batu ini kan akan habis menjadi 0 kecepatannya. Nah, ditanyakan massa batunya dikasih 10 kg, lalu menancap sejauh 0,02 meter. Nah, kecepatan akhirnya pas sudah menancap nanti pakunya adalah 0 meter per sekon. Maka konsep apa yang akan digunakan untuk menjawab jika ditanyakan berapa gaya yang diberikan oleh batu terhadap paku? Seperti itu pertanyaannya. Tentu saja yang terpikir di pikiran kita adalah usaha sama dengan delta EK. Maka W itu yang rumusnya F kali S adalah delta energi kinetik. Nah, di mana F yang ini pasti sama dengan tahanan yang diberikan oleh si papannya. Begitu dia. Sehingga nanti yang pertama kita dapatkan sebenarnya adalah gaya tahanan yang diberikan papan, di mana dalam kasus ini berlaku gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Oleh sebab itu F kali S atau kedalaman menancapnya paku, gaya tahanan paku dikali kedalaman tancapan paku sama dengan energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal. Nah, pas kena dia tadi kecepatannya 20, pas sudah habis energinya menancapkan paku kecepatannya 0 meter per sekon, sehingga nanti ini adalah gaya tahanan paku dikali dengan kedalaman menancapnya 0,02 harus sama dengan 0 dikurangi dengan setengah M V kuadrat. Nah, ini V awal. Nah, diperolehlah F tahanan paku dikali dengan 0,02, hasilnya adalah negatif setengah dikali dengan 10 dikali dengan 20 kuadrat. Hasilnya ini adalah negatif 2000 ya 2000 ya. Ya 5 kali 400 2000. Nah, maka diperoleh F tahanan paku itu adalah sebesar negatif 100.000 Newton. Nah, itu tahanan paku. Berarti gaya yang sebenarnya diberikan oleh si batu, gaya yang diberikan batu tentu berlawanan dengan gaya reaksi dari si paku. Nah, karena hukum Newton 3 adalah gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Sehingga hasilnya di sini adalah 100.000 Newton alias 100 kilonewton. Itu jawaban untuk nomor 2. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 ini lebih mudah. Nah, jadi ceritanya begini. Ada benda di A ini, di titik A, lalu diluncurkan pada bidang miring yang licin sepanjang A sampai ke B, lalu meluncur pada bidang yang kasar B sampai ke C. Pada akhirnya di C dia berhenti katanya. Maka dari kasus itu, cobalah hitung jarak dari B ke C katanya. Maka untuk menjawab soal ini kira-kira pakai apa kita bikin? Nah, ketinggiannya dikasih 3 meter ya. Nah, sama mu K-nya nanti dikasih sebesar 0,3. Nah, untuk menjawab ini tentu saja nanti energi potensial dari A ke B, energi potensial di A akan menjadi energi kinetik di titik B. Nah, energi kinetik di B akan habis. Energi kinetik B habis oleh gaya gesek, usaha gaya geseknya.
Maka langsung saja kita bikin energi potensial A akan sama besarnya dengan usaha oleh gaya gesek, yaitu F gesek kali S sepanjang BC, kan begitu. Nah, energi potensial di titik A itu yang langsung M kali G kali H harus sama dengan F gesek. Rumusnya apa? F gesek itu rumusnya mu K dikali gaya normal dikali dengan S. Nah, tentu saja dalam bidang datar ini besarnya gaya normal adalah M kali G. Nah, kita tulislah M kali G dikali H sama dengan mu K dikali dengan M kali G kali S. Sehingga MG-nya bisa kita cancel. Ternyata untuk menjawab S-nya sangat mudah, tinggal H per mu K. Nah, jadi S-nya itu ternyata sebesar 3 per 0,3. Sehingga S-nya adalah 10 meter. Nah, untuk soal yang tipe seperti ini, maka langsung saya berikan saja rumus cepatnya menjawab, di mana S adalah, ataupun ginilah supaya lebih enak kita. Mu K rumusnya adalah H per S. Nah, tuh. Itu rumus singkatnya, mu K adalah H per S. Untuk tipe soal yang meluncur pada bidang miring, licin, lalu kasar nanti. Begitu caranya. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir seperti ini. Ada sebuah tanjakan perbukitan, lalu ada sebuah truk di sini, di mana massa truknya ini massanya 1000 kg. Lalu dikasih gravitasinya, biar agak sulit katanya, gravitasinya 9,81. Nah, dia menanya berapakah power yang dibutuhkan oleh truk ini agar bisa naik seenggaknya dengan kecepatan tetap. Kalau dia kecepatannya nggak tetap, pilihannya tinggal 2. Dia dipercepat atau makin melambat. Nah, itu. Sehingga power minimum itu artinya power untuk menghasilkan kecepatannya tetap, dia naik. Kan begitu. Nah, untuk menghasilkan seperti itu, maka sigma F-nya kan harus 0. Maka kecepatannya bisa tetap, kan begitu. Kalau seandainya sigma F-nya tidak tetap, tentu caranya berbeda lagi. Nah, gaya dorongan ke atas tentu harus lebih besar dari gaya halangan si gaya gesek dan W sin theta. Nah, di dalam soal diberikan tangen theta itu adalah 0,1. Itu artinya di depan sini adalah anggap 1, di sini adalah 10. Nah, maka si S-nya ini adalah akar dari 101. Begitu. Menggunakan rumus Pythagoras. Begitu dia. Sehingga untuk menghitung W sin theta bisa kita gunakan rumus W sama dengan M kali G. Maka W sin theta nanti kalau kalian hitung totalnya ini sebesar 1000 dikali 981 berarti 981, kita anggap aja lah 0,1 ini kan, karena 1 per 10 itu dengan 1 per akar 101 kan bisa juga kita anggap itu jadi 10, mendekati lah itu kan begitulah. Maka jadilah ini sebesar 9.810 dikali dengan 0,1 jadi 981. Ya, begitu ya. 981 itulah W sin theta-nya. Lalu F geseknya sudah diberitahu dari soal adalah sebesar 700. Sehingga gaya penghalang yang arahnya ke bawah sana sebesar 1681 ya. 1681. Nah, itu 1681. Sehingga dari sini kita simpulkan bahwa F yang diberikan oleh mobil atau truk juga harus segitu. Supaya apa? Supaya sigma F-nya sama dengan 0. Kalau sigma F-nya sama dengan 0 tadi,
maka truknya bisa melaju mendaki perbukitannya dengan kecepatan tetap. Nah, jika ditanya power, apa rumus power? Power itu adalah F dikali V. Nah, V-nya sudah dikasih tahu, cuman satuannya 100 km per jam. Kalau kita ubah kilometernya ke meter, maka jadilah 100.000 dibagi 1 jam itu adalah 3.600, maka bisa kita cancel ini sama aja dengan 100 dibagi 3,6, kan begitu. Maka kita masukkanlah di sini. F-nya tadi total 1681. 1681 naik ke sini kita. Nah, dikali dengan velocity-nya adalah 100 dibagi dengan 3,6. Nanti kalau kalian kalikan ini sekitar, nah ini sekitar 46.694,4444 dan seterusnya. Ini titik ya, yang ini koma. Ini satuannya tentu watt. Nah, kalau dijadikan kilowatt berarti sekitar 46,69 kilowatt. Nah, itu jawaban untuk soal yang terakhir. Nah, seperti itu dia. Untuk yang 4 soal ini, mudah-mudahan kalian bisa mengerti semua. Jadi kalau ada nanti yang kurang mengerti, boleh nanti kalian komen di kolom komentar atau langsung hubungi saja ke nomor WA pribadi saya. Nah, itu dia untuk soal usaha dan energi kali ini. Nah, agak sedikit bervariasi ya. Nah, itu dia. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.